Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Boys, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Tidak lupa saya ucapkan selamat datang yang baru saja bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Boys. Tentu saja channel Muslim Boys ini bertujuan juga untuk mencegah pemurtadan. Pada kesempatan kali ini, channel Muslim Boys akan menayangkan dialog lintas iman, di mana yang mengaku sebagai orang Islam, tapi marah merendahkan Islam. Mereka tertawa saat Islam direndahkan. Bahkan mereka pun sering terlihat berada di komal-komal atau room penghujat Islam. Mereka seakan bagian dari para kafir penista Islam. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Selamat menyaksikan. Hancur Islam, hancur Islam. Enggak, kan begini kan bilang. Hancur Islam, hancur Islam. Biar saja. Astagfirullahaladzim. Biar saja. Misalnya teman-teman Kristen itu bertanya tentang Islam sebrutalnya terserah. Mau sepasar apapun, nggak usah ditanya-tanya balik dia. Iya. Nggak ada masalah itu. Jawab aja. Kalau mereka bertanya, akan jawab untuk Muslim. Habis tempat zaman kudus. Astagfirullahaladzim. Ada otenkah di dalam komal ini? Ada oten? Ada apa jahat? Sama Angel ya. Silakan, mau ditanya nggak mau baca sama Angel ya. Silakan. Mau tes kan ada? Mau tes kutanya? Oh, Nanti gantian, saya pula bertanya nanti. Siapa yang mulai di? Apakah Anda tungtung? Ya, nyindirin di bawah, nyindirin di bawah. Aku oneness. Aku tidak mentakwil lagi, jadi oneness. Oke, silakan kita kasih kesempatannya sama Madia, sama siapa ini sama Angel ya. Silakan Madia bikin narasi dulu. Ustaz Malik sombong nih, pura-pura nyebur pula nih sama silakan. Jadi kalau aku terserah, kalau aku bilang lah dia ya nggak perlu nanya tentang Kristen, biar aja Kristen nanyain. Ya udah. Angel nih. Iya, enggak maksudnya gitu. Biar aja Kristen yang nanya. Enak aja bilang sombong dari mana Bu ini? itu Angel atau Angel ya? Angel. Oke, kita kasih Madia dulu, Bapak diam dulu Pak. Madia silakan. Ya, jadi pemahaman oten tentang kata takiyah itu memang maknanya berbeda, kawan-kawan di sini ya. Jadi kalau itu oten aja udah ngajak berkelahi deh dah. Bang, Madia mau ngomong Bang. jadi kalau oten tadi CP tadi Apa sih salah ngomongnya Kristen? Dia memaknainya seperti ini Ahi. Dia memaknai berbicara tanpa ada dasar gitu. Tanpa ada dalil yang Islam. Kristen, oten. Nih, Oslam. Apa salahnya Kristen ngomongnya? Kami Oslam, orang Islam. Orgil boleh? Utamakan adab daripada Oten itu nggak ada adab tuh. Pintaran, ya. Oten itu ya kan merendahkan tuh. Nggak ada di KTP oten. Nggak ada di KTP itu oten. Dan orgil juga ada. Jadi aku mau bilang kalian itu orgil gimana? Sadar. terserah. Udah. Jadi kalau kalian ngobrol oten, aku panggil kalian orgil ya.
Jadi mengapa disebut Oten agar tidak menyebut nama langsung, itu berbahaya, nanti kena kasus hukum kalau menyebut nama Islam atau Kristen. Jadi disebut Oten itu tujuan. Ada alasan sih. Aku malah pengen nyebutin Atu sebenarnya. Atu gimana? Bu Yuni. Udah kita bahas Quran aja yuk, Taksin. Bu Yuni kita Selamat pagi, Islam Tritunggal, Islam Bukan yang Tritunggal si Madia sama si Saber ini. Bisa tanya Bu Yuni. Selamat pagi ya, Islam Tritunggal, Islam Wane. Oke, sekarang orang Kristen silakan bertanya tentang Al-Quran saya, silakan. Quran surat berapa nanti ada Ustaz Malik, silakan. Oke, saya pertanyaan Bu Yuni ya. Suruh Madia sama Saber jawab. Aku pengen penasaran. Apalagi si Saber. Diam lupa. Si Sabernya pengen tahu aku, Bu. Iya. Aku bisa bertanya enggak? Silakan. Tanya tuh. Kristen yang boleh nanya, Islam nggak boleh nanya ya. Iya, silakan. Oke. Bu Yuni, aku mau bertanya, jihad itu sama dengan teroris nggak, Bu Yuni? Oh ya jelas beda dong. Ya. Itu salah tafsirkannya itu ya kan Pak Abdul Malik. Sama. Sebagai orang Kristen lu diem dulu, dia kan menanya Islam. Oh, aku tanya Islam, Bu. Boleh jawab dong, sama. Untuk kamu karam, Ustaz Kiai Bisa dijelaskan nggak? Soalnya yang saya dengar itu. Oke, saya jelaskan ya. Bapak diem lupa, astagfirullahaladzim, Pak. Tersadarkan nih contoh korban nih, Bu. Makna jihad itu perjuangan membela agama dengan cara mengorbankan harta, benda, jiwa, dan raga. Perjuangan jihad itu bukan cuma dengan berperang. Kalau kamu menyumbangkan hartamu, kamu udah berjihad di jalan Allah. Aduh, itu jihad orang lemah itu. Jihad yang benar itu ketemu senggol sikat. Senggol sikat. Kayak si dewa ini, Bu. Si dewa ketemu Luga kan. Itu jihad itu. Kamu bertanya jangan sok bersih kau, Saber. Aku turunin juga Aku udah baik bernarasi sama kamu. Makna jihad itu ya, makna jihad perjuangan mengorbankan harta, benda, jiwa, dan raga. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Orang yang berjihad itu di jalan Allah itu jiwanya mulia, gitu. Oh iya? Jadi jangan rasis dengan jihad, karena jihad itu luas maknanya gitu. Jangan disamakan apa-apa aja. Selain itu apa-apa aja. Ya. Selain itu, itu kan yang baik, yang ini, yang ideal, yang nggak ideal kayak apa? Kan udah dibilang jihad itu berjiwa mulia, tidak ada. Jangan yang bagus-bagus aja dong, yang nggak idealnya seperti apa? Ceritain dong. Yang kamu tahu seperti apa? Saya jawab. Kok malu-malu sih? Kalau ada yang ngebom itu, sekarang gini. Dibilang berjihad itu masuk nggak itu? Masuk. Coba bertanya, Bang. Kamu bertanya tapi jawab terus. Coba dengerin saya dulu. Loh, aku mau jawab. Dia mengatasnamakan Islam. Apa boleh dibilang sama? Siapa bilang buat mereka kok bukan Islam malah? Kok hanya aliran pengecut? Bu Yuni ada yang berhukum atas ada Bang Ali itu, Mata Ali. Ya, yang berhukum udah dinaikin, dia nggak mau. Kalau ada apa-apa dia nggak mau naik kayaknya. Yang tidak berhukum atas nama hukum Allah. Kalian menggunakan hukum togut. Gimana? Itu Anda bernarasi. Mana dalilnya? Kalian Coba tidak menggunakan hukum Allah. Kau ikut pemilu tidak? Kau ikut pemilihan presiden? Ikut kenapa? Kalau boleh tahu macam-macamnya jihad apa aja sih? Apa ada jenis-jenisnya? Ledakin gereja Bapak? Bilangkan. Ledakin gereja Bapak itu? Pak, sekut Pak. Coba dari Pak Madia
Bisa dijelaskan? Oke, gua turunin dulu ya, Papa. Papa lu dibuat turun dulu, Papa. Jangan, Ustaz Malik turunin. Nanti naik lagi. Kau mengganggu situasi aja kau. Oke, silakan dilanjut tentang jihad ya sama teroris. Silakan, Islam. Ya, kalau ditanya sama dia, apakah bedanya jihad dengan teroris? Ya, kalau jihad itu maknanya luas. Pengertian umum jihad itu yang pertama perbuatan syariat yang dilakukan ya untuk berjuang di jalan Allah. Apabila seseorang itu meninggal dunia atau wafat, atau suatu perbuatan orang itu terkena penyakit segala macam, bila meninggal dunia dan atau wafat, maka itu dikonfirmasi menjadi jihad, seperti itu. Jadi maknanya sangat luas. Jadi bukan hanya berperang atau bukan hanya melakukan perlawanan terhadap orang lain. Arti jihad berbeda dengan apa namanya tadi, teroris. Kalau teroris itu tidak ada dasar ya, tidak ada dasarnya di dalam ajaran Islam. Teroris itu tidak ada dasar. Nah, sedangkan berjihad ada dasarnya di dalam ajaran Islam, itu diinformasikan berjihadlah di jalan Allah, seperti itu. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi itu perbedaannya antara berjihad dengan teroris. Seperti itu, Bang, jihad. Nah. Oke, silakan ditanggapin. Berarti itu salah ya, ibaratnya ketika dia melakukan pengeboman yang tidak ada peperangan, itu bukan jihad ya? Karena tidak ada dasarnya terorisme dalam bedakan hadis, maka itu bukan ajaran Islam. Teroris itu hanya diprovokasi seolah-olah bersumber dari Islam, padahal tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, seperti itu. Okay. Tapi mereka meneriakkan Tuhan, nama Tuhannya Pak Madiyah dong, sambil membawa dalil-dalil dari kitabnya Pak Madiyah. Bagaimana itu tanggapannya? Mereka bukan Islam atau mereka Islam tapi salah mengerti yang tertulis, yang tersirat di kitab tersebut? Mengenai perbuatan oknum yang menyebut nama Tuhan dalam Islam atau nama Tuhan yang lain, itu urusan oknum itu sendiri. Dia menyebut apapun, itu tidak ada dalilnya atau tidak ada dasarnya yang membenarkan itu masalahnya. Dalam Islam itu kan harus ada dasarnya, ada dalilnya perbuatan itu. Yang jadi masalah di situ, dia melakukan perbuatan ngebom atau menyakiti agama orang lain tanpa ada dasar. Nah, lain halnya bila agama orang lain itu menyerang Islam, kemudian umat Islam berbondong-bondong untuk berperang, memerangi balik. Nah, itu ada dasarnya, ada dalilnya, perangilah. Dalam Islam ada seperti itu. Kalau ngebom, teroris, itu dasarnya tidak ada. Jadi kalau sudah ada tidak ada dasar, berarti itu bukan berasal dari Islam. Jadi sangat simpel memahaminya kan. Minta dasarnya aja, dalilnya gitu loh. Dalilnya boleh enggak teroris itu ngebom orang? Kalau tidak ada, ya ngapain gitu loh. Gitu. Iya, contohnya seperti ini juga Pak Tabo. Contohnya seperti ini juga Pak. Saya tambahkan sedikit ya. Ada yang beragama Kristen ngebom masjid, dia meneriakkan haleluya. Gimana perasaan Bapak kalau itu dibilang agama Kristen? Kita kan nggak tahu agamanya apa, gitu. Jadi kita berpikirnya itu ke ini ya. Agama itu nggak ada yang bawa yang jahat gitu, semua bawa yang baik gitu. Jadi kita suruh aja makan memponis gitu. Suruh aja makan babi, nak ada yang mau doh. Saya udah sering makan Pak, terus kenapa? Suruh aja teroris tuh makan babi, nah ada yang mau tuh. Kalau memang agak bukan Islam teroris, suruh aja makan babi. Udah terbukti belum? Belum ada buktinya kan? Narasi Anda kosong gitu. Kok kosong? Malu ya? Silahkan, apa yang mau dipermalukan? Kata Pak Amrozi kita suruh dia makan babi ya? Mau apa enggak? Ya silakan suruh. Amrozi itu tidak menggunakan dalil seperti ini. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa seorang mukmin dengan surga dan segala isinya. Itu mereka gunakan dalil untuk menghancurkan apa ya, orang yang lagi asik-asik di balik sana.
Jadi menurut saya ya tetap yang mereka gunakan kitab dari agama tertentu. Harusnya ketika mereka meninggal pun jangan dikuburkan atau dilakukan seperti agama tertentu. Harusnya diperlakukan seperti orang Hindu Bali, dibakar aja gitu. Buat Amrozi, mereka tuh buat Amrozi, mereka lah Islam sebenarnya. Madia dan Sabar ini bukanlah Islam sebenarnya. Aku mereka tuh Islam sebenarnya. Wajah asli Islam itu ya mereka. Kalau kami ini orang-orang munafik. Papa, lu dinaikin gitu amat. Apalagi Bu Yuni Indrawati makan sama orang Kristen, bergaul dengan orang Kristen, ini udah lebih dari togut ini. Harusnya bagaimana ya hukumnya untuk Bu Yuni, Bapak jahat. Jangan framing ya, jangan framing. Berenang dulu sana, nggak usah jauh-jauh sini ke sana. Oke, sudah ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya silahkan. Udah ya, tentang teroris sama itu udah, silakan yang lain. Belum udah karena mereka katanya belum selesai ini karena lain sama mereka kan bilangnya bukan Islam, tapi kalau meninggalnya harus disolatin. Ini kok kenapa rame-rame nih? Tersadar sama tabut-tabut. Bukan, aku belum selesai. Bu Yuni bilang udah selesai. Masa kita udah berak nggak dikasih cebok ini, bau lah Bu Yuni. Ya, silakan. Iya. Ya, jadi kalau memang mereka bukan Islam harusnya nggak usah dikuburin, dibakarin aja gitu kayak Amrozi kemarin dong. Kenapa kamu nggak ke rumahnya suruh bakar? Loh, masalahnya MUI mengeluarkan fatwa ya jenazah teroris harus disemayamkan selayaknya Islam. Ya, kamu disomatin, dikafanin. Kamu datangi MUI, itu bukan agamanya yang salah, akidah Islam itu benar. Kamu jangan menyampaikan. Nah, masalahnya MUI ini kan kiblatnya Islam Indonesia. Semua fatwa mereka pasti iya dan aminkan. Ya kamu datangi kantor MUI, apa salahnya? Jangankan datang kantor MUI, mau urus izin gereja aja nanti saya ditebas lagi leher saya. Padahal saya udah beli tanah dekat rumah Bu Yuni tuh. Iya nggak Bu Yuni? Ya. Bu Yuni jangan lupa besok ya. Besok kita konfirmasi Bu Yuni ya. Masalah izin gereja ya. Anda menyebutkan suatu pihak, tapi Anda tidak ada bukti gitu. Bu Yuni, jangan lupa besok di Cilegon kita mau bangun gereja Bu Yuni ya. Anda bernarasi tidak ada bukti, Bang. Abang tuh udah orang tua dewasa lah pemikirannya. Itu gimana yang nggak ada bukti? Sebentar bro, sebentar. MUI mengeluarkan fatwa jenazah teroris itu harus dikuburkan dan disolatkan. Coba ya saya buka. Kamu protesnya ke layak untuk dikuburkan. Emang agamanya yang salah. MUI-nya kamu datengin. Jangan kamu serang Islam. Masalahnya sarang dari ini dari Islam. Kamu sentimen terhadap agama Islam. Banyak para mualaf agama Islam. Itu bukan sentimen ya, itu fakta. Dan salah satu kalau fakta selesaikan di MUI, jangan bawa agama. Itu tidak berkaitan. Memangnya MUI bukan agama, MUI bukan perwakilan ulama. Jadi salah satu bibit kecil, bibit awal dari bentuk terorisme adalah nanya-nanya kapan Yesus mengaku Tuhan dan membubarkan ibadah orang. Itu salah satu contohnya itu. Bibitnya itu. Mari tanggapin. Mengapa ini? Madia dulu, sebentar Madia tanggapin dulu yang lainnya, silakan. Ayang Yuni, yang tadi belum selesai nih. Masa aku udah Ayang Yuni, aku udah berak kasih cebok dulu. Iya, satu-satu. Ini minta warga tak tolak pemakaman teroris. Ini mau. Sabar, Madia tanggapin dulu, silakan Madia tanggapin dulu. Ya, yang pertama tadi kan mengapa ya ada tempat ibadah atau rumah ibadah yang ada dua orang anggota MUI itu tertangkap sebagai anggota teroris. Iya, satu dong Bapak. Nanti aku turunin lagi Bapak. Nih Madia dulu bernarasi baru tersadarkan, baru Papa 2 menit dah. Oke, silakan Madia. Ya, mengapa ada tempat ibadah atau rumah ibadah yang dilarang atau tidak bisa mendapat izin? Itu kan kita ada SOP yang telah disepakati 5 agama ini di Indonesia. Ini kan ada SOP standarnya. Bukan dilarang, diledakkan, Cok.
Sebentar dulu, sebentar. Jadi mengapa sampai ada rumah ibadah yang tidak bisa didirikan, bahkan ada di demo segala macam? Itu artinya SOP yang telah disepakati 5 agama itu belum terpenuhi. Perjanjian cara mendirikan rumah ibadah itu yang terjadi. Makanya sampai ada terjadi demo. Itu artinya apa? Syarat mendirikan rumah ibadah itu ada syaratnya, dan itu juga disepakati 5 agama gitu loh. Jadi kita tidak bisa menyalahkan agama masing-masing sudah, karena ada SOP yang harus dijalankan. Kalau itu bisa menyalahkan. Ini nih Papa Jahat. MUI Majelis Ulama Kristen nilai jenazah teroris juga harus disolatkan. Singkatan dari MUI Majelis Ulama Kristen. Itu fakta. Terus kenapa? Ya, kalau tadi kan pernyataannya teroris bukan beragama Islam ya. Harusnya kalau tidak beragama Islam jangan disolatkan. Ini jangan masa. Kenapa? Majelis Ulama Kristen ngomongnya begini. Orang-orang kayak Sabar ini, orang-orang kayak Sabar, Madia, Zuma, Rifan, Andar itu, contoh bibitnya itu. Ini anggota mereka ini ya memang orbit ya untuk kalian menjadi korban tindakan terorisme. Teror itu tidak hanya sekedar apa ya, tapi musik tidak orang, termasuk dari Kristen juga. Kalau begitu, mengapa Paulus diterima di ajaran Kristen padahal dia membunuh murid Yesus? Mengapa diterima? Dan anggota Majelis Ulama Kristen ditangkap terkait terorisme. Ini nih, Farid Okbah dan anggota Majelis Ulama Kristen ditangkap terkait terorisme. Teroris kau, Sabar? Mari jawab dulu. Mengapa? Saya murid Bang Zuma. Kenapa? Semua murid Zuma itu teroris. Apakah nanti kalau mau tanya di roomnya itu loh, Kristen banyak itu kalau mau tanya tentang Paulus. Di sini Bu Yuni mau tanya Al-Quran, tolong dipegangnya dulu Mas ya. Ya, ini bukan room tentang menanya Kristen ya. Ini room untuk membongkar hadis kebusukan Islam. Benar, Bapak Jahat. Jangan anggota-anggota pokok ini mengrong-rong Islam, Bapak Jahat. Ini anggota Majelis Ulama Kristen ini. Anggota Majelis Ulama Kristen ditangkap karena juga terlibat jaringan terorisme. Mereka malu dan buka celana lari terkencing-kencing. Kita akan bongkar. Sebentar Pak Madia, biarin dia mereka ngomong dulu. Tadi anak teroris disolatkan. Apakah di dalam Kristen itu tidak ada pintu taubat pada saat Paulus membunuh murid-murid Yesus? Kenapa diterima juga Paulus itu? Nah, masalahnya gini, bagaimana mau ada pintu taubat kalau mereka sudah bunuh orang duluan dan mereka ikut mati? Sedangkan Paulus membunuh dan dia bertobat. Nah, Majelis Ulama Kristen Indonesia rupanya dana masih ini bentuk dukungan yang terhadap para teroris. Ini salah satu bentuk dukungan para MUI terhadap para pelaku teroris. Ini bentuk dukungannya itu. Kenapa Paulus diterima juga di ajaran Kristen? Saring ngomong telonya, ngomong jangan disaring-saring. Nanti kena banyak kali ngomong itu, nanti kena itu telo aja udah. Lanjut. Ya, mengapa? Untuk modus aliran pendanaan jaringan Kristenisasi Indonesia. Pak Madia. Nah, coba dijawab dulu mengapa Paulus diterima di ajaran Kristen padahal dia padahal dia membunuh juga. Iya. Itu jawabannya sangat mudah sekali. Jadi pemahaman yang baik. Jawabannya itu sangat rendah, sangat mudah sekali jawabannya. Pak Jahat pun sanggup jawab. Tercerahkan. Jangan kemana-mana diterima di ajaran Kristen padahal dia membunuh juga. Mau pakai dalilnya sendiri Madia. Saya nggak bela kanan, nggak bela kiri. Bu Yuni juga menegaskan bertanya, orang Kristen bertanya. Puas sampai terkencing-kencing. Silakan nanya orang Kristen nanya. Tolong dijelaskan dulu. Paulus itu kenapa diterima di ajaran Kristen? Kenapa diterima dia? Paulus padahal dia tanya bom sana. Yuk ke channelnya bom sana loh. Fokus dulu. Nah, ini sebagai jawaban pertanyaan dari kawan-kawan mengapa teroris itu disolatkan. Itu jawabannya. Pak Madia. Ini jawabannya mengapa teroris itu sampai disolatkan. Pak Madia. Ya, karena Paulus dengan adanya fatwa menyolatkan para teroris, ya.
dengan adanya fatwa menyolatkan para teroris itu salah satu bentuk dukungan bagi para teroris. Benar Pak Jahat. Jadi seakan-akan teroris itu boleh ya. Memang teroris tidak bertobat. Mau Paulus tidak bertobat. Orang mati aja nggak sempat tobat, di mana ceritanya? Telo tidak bertobat. Tobatnya gimana, Pak Ahmadiyah? Saya mau tanya, bagaimana orang yang sudah meninggal itu tobat? Coba dalilnya mana? Kalau kamu bawa dalilnya dong, orang mati bisa tobat dong. Kamu dari tadi ngomong nggak ada ujungnya. Kasih dalil lah. Yang dipermasalahin bukan yang mati, yang masih hidup seperti Paulus, seperti. Nggak ada, ini yang dipermasalahkan yang mati saat melakukan aksinya. Oh, tak kira yang di penjara itu. Nggak usah, Kalau sudah mati, ngapain dibahas lagi? Yang sudah mati. Ya, kita tidak ditolakkan itu. Apa yang tidak dibahas? Malu kau? Malu. Berarti ini Madia. Salah satu yang dilakukan teroris Bandung nih. Teroris Bandung, terus teroris yang kemarin di yang di Bali melakukan hal-hal yang sama seperti ini. Yang mana yang mau didengar? Telah bercerita kepada Abdullah bin Muhammad, telah bercerita kepada Madia, kepada Sabar, kepada Agung, kepada Bapak Jahat, dan demikianlah beliau berkata Muhammad dan pasukannya, lalu mereka berlindung di balik benteng. Oh ini dulu. Nabi menadangi Khaybar pada waktu subuh, di mana penduduk Khaybar sedang keluar dengan membawa alat bertani. Berarti ini kan bertani, cangkul, sekop, dan lain-lain di atas leher, pundak-pundak. Mereka tatkala melihat beliau di sini bukan melihat Madia ya, tapi melihat geng bapaknya Madia. Mereka berkata, "Hai bapaknya Madia dan pasukannya, Muhammad dan pasukannya." Lalu mereka berlindung di balik benteng. Lalu Bapak Madia mengangkat berdua kedua belah tangan beliau dan berdoa. Bapak Madia pun berkata, take a beer. Hancurlah Khaybar. Sesungguhnya kami apabila mendatangi perkampungan suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari yang dialami orang-orang yang diperingatkan tersebut. Kemudian kami mendapatkan keledai-keledai sebagai harta rampasan perang. Lalu kami memasaknya. Kemudian seorang penyeru bunyi, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian memakannya. Ini bercerita lagi. Jadi ketika beliau mengangkat kedua tangan, ketika ini Madia dan bapaknya mengangkat tangan, maka hancurlah Khaybar. Take a beer. Poinnya gitu ya. Oke, yang lain Kristen diam. Kasih kesempatan orang Islam untuk menjawab. Oke, orang Kristen udah tanya kan. Oke, silakan ya. Mari jawab dulu ya. Ya, mari jawab ya. Jadi hadis yang dikutip itu menceritakan bagaimana kaum Khaybar ya, rakyat Khaybar, umat Khaybar ini orang Yahudi. Tetapi yang petani-petani itu mata-mata musuh yang jahat sekali memberitahukan kekuatan orang muslimin, makanya diperangin yang para petani-petani itu. Itu penjelasan dari orang Islam kan? Ini infonya mata-mata dari Islam kan? Benar bu. Berarti tidak ada info kedua, berarti itu cuma info sepihak. Selama tidak ada info dari pihak kedua, itu hanya info sepihak. Iya, gitu Ayang Yuni. Jadi ini Ayang Yuni ini harus lihat ini. Berarti penjelasan Madia ini berdasarkan kitab tafsir Ahmadiyah. Jual di warung pondok yang terdekat. Kasih kesempatan orang Islam menjelaskan. Oke, silakan. Tanggapin apa yang jadi sesuai dengan sebab-sebab turunnya hadis itu, bila kita kronologi sejarahnya, historisnya itu, bahwa itu pada saat itu orang-orang Yahudi ya, para Khaybar itu, umat-umat di sana itu mata-matanya banyak. Dia mengkhianatin perjanjian Hudaybiyah pada saat itu, perjanjian yang telah digalakan di Madinah. Karena dia mana Ahmadiyah. Kawan-kawan silakan buka pengkhianatan Yahudi di perjanjian Piagam Madinah. Ya, terdapat di kitab mana? Di kitab Madinah gitu yang dijual di toko terdekat. Nanti dulu tersadarkan, menghabiskan dulu, baru nanti kita kasih sabar ya yang Islam. Cerita ini terdapat dalam Sirah Nabawiyah, bab tentang pengkhianatan Yahudi pada Piagam Madinah. Silakan Anda buka dalam Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah jilid berapa? Sirah Nabawiyah kan bukan cuma satu jilidnya. Nah, kalau nggak salah itu kurang lebih jilid 4. Ya, bab bagian pengkhianatan Yahudi pada Piagam Madinah. Nah, pada saat itu bangsa Haidar seperti itu, umat Haidar itu yang diinformasikan di hadis itu. Makanya dibasmi oleh Nabi karena ini jahat banget mengkhianatin
perjanjian, mengkhianati orang Islam. Makanya Bang dibasmi Khaybar itu sama dengan bangsa Amalek, dibasmi juga di dalam Bible ya, seperti itu. Iya, Sirah Nabawiyah kan ada banyak nih, ada Sirah Nabawiyah ini, Al-Bunti, Sirah Nabawiyah ini. Jadi Sirah Nabawiyah mau yang mana? Buka aja semuanya. Kawan-kawan buka Sirah Nabawiyah bab tentang pengkhianatan Yahudi pada pihak Kalau Sirah Nabawiyah ini berdasarkan al-ulama Ahmadiyah belum ketemu, sama al-ulama ini Sabar itu belum ketemu. Orang Yahudi itu baik dia begini caranya tersadar kan. Buat orang Islam, Yahudi itu pengkhianat. Sementara ada pihak yang lain di sana kan, ada orang Nasrani, ada orang Kristen. Kita harus cari informasi dari orang Kristen atau Nasrani, benarkah orang Yahudi itu pengkhianat? Gitu. Kalau cuma dari satu informasi itu hoax, masih bisa dianggap hoax. Benar, kalau naik pengadilan udah gugur dulu. Ya, kita kasih Sabar dulu ya. Oke, silakan Sabar. Yang lain diam. Nah, yang ngomong tak turunin. Oke, silakan Sabar. Tentu kita tidak bisa menerima informasi dari dari umat-umat orang yang mengaku Nabi dicekik dalam gua. Kita tidak bisa menerima informasi dari orang-orang seperti itu. Pak, mute Pak. Oke, sekarang kita kasih Sabar ya. Madia udah cukup ya. Nanti tambahin lagi. Oke, silakan Sabar. Jawab pertanyaan kita sadarkan. Silakan. Maksud Bapak tadi yang dicekek itu gimana ya, Pak? Enggak usah kata si Papa, enggak usah ngurusin si Papa ini. Topiknya bukan cekek, topiknya itu teroris ya Islam, yang bom gereja, yang bunuh-bunuh itu ya Islam, kayak bom Bali Islam, nggak usah malu-malu ngaku ya Islam. Udah tanya agamanya Islam. Ambrosi rupanya agamanya apa? Kejawen gitu. Ya kamu tanya ke keluarganya. Oh, di KTP-nya Islam dan dia syahadat. Terus Dr. Azhari juga dia syahadat. Terus masalahnya di mana? Tuh, sah iman seseorang kalau dia sudah bersyahadat. Berarti yang bersyahadat itu bukan Islam. Ada rupanya orang-orang Kristen kayak Dimian ini syahadat. Terus yang salah agamanya atau orangnya? Oh, yang salah karena ada dalil yang mendukung. Agamanya dong. Jika kebrutalan itu dilakukan lebih dari 80% umat itu, jelas agamanya yang tidak benar. Itu jelas. Oke, sekarang pertanyaan gua ke lu Pak, berapa persen yang melakukan itu dari umat Islam Pak? Lu jawab Pak. Gua berantem Kenapa Bu Yuni? Berapa persen? Bentar Arman. Berapa persen orang yang melakukan itu sebagai orang Islam? 80%. Surveinya hampir 80% dari surveinya, apalagi dilihat dari Cilegon tempat Bu Yuni lahir itu tinggi sekali angkanya Bu Yuni. Pengebom Muslim loh Bu, kalau dibandingkan dengan jumlah. Ini bagian saya tadi menjelaskan ya. Ini bagian saya menjelaskan tadi ya. Iya. Oke. Kita kasih 3 menit untuk Sabar ya. Yang lain diam, yang ngomong tak turunin. Oke, 3 menit untuk Sabar ya, jangan dipotong. Silakan. Tersadarkan Papa jahat? Ingat kejadian di Surabaya? Udah ngomong aja kamu, jangan nanya-nanya. Orang Islam. Oke. Di situ harta rampasan perang dirampas sama Indonesia dari pihak Belanda. Terus yang memperdekakan Indonesia ini siapa kalau nggak teriakan Allahu Akbar? Anda kalau Amerika yang bikin Indonesia diciptakan oleh orang makan babi. Saya belum. Bukan orang Surabaya, bukan. Saya belum selesai. Itu pengakuan yang memalukan. Itu pengakuan yang sangat menjijikkan. Yang membuat Indonesia mereka ini adalah karena Amerika yang berhasil mengalahkan Jepang. Dijelasin pengkhianatan Yahudi. Jika Amerika tidak dikalahkan oleh Jepang, jika Jepang tidak ada, kamu baca sama sekali tidak ada. Malulah untuk mengakui bahwa kau pemenang perang. Malulah. Oke, siap. Jangan menjadi kaum yang menjijikkan, bro. Siap, Papa jahat. Kalau Anda merasa di Indonesia ini banyak teroris, silahkan pindah ke negara lain. Jangan di Indonesia. Ngapain pindah? Kalian aja yang pindah. Harusnya kamu berterima kasih, Indonesia masih terima kamu. Agama kamu masih diterima. Kalau ada batom jatuh di Hiroshima, nggak akan merdeka Indonesia, Bapak apa yang punya Indonesia nih? Ya, Amerika. Memang Amerika, Bapak. Hiroshima emang perang masih udah berhenti, masih berlanjut setelah perang Hiroshima dibom.
Dan ingatlah Tuhannya sabar dan Madia menunjukkan kepada para malaikat sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka. Dan pukullah ke jari-jari mereka, wahai Madia dan Sabir. Tuhan jangan nakutin orang ya. Di Indonesia silakan keluar dari Indonesia. Bang tersadarkan, Tuhan jangan nakutin orang ya Bang ya. Indonesia menerima kamu. Iya, takut. Pancasila itu adalah Esa kamu apa? Tritunggal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada mereka, sesungguhnya aku sama kamu wahai dunia. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati Yuni dan orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah ke ujung jari mereka, wahai Sabir dan Madia. Iya, sorry lupa. Seharusnya ya lebih yang itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, sungguh Allah sangat keras kepada siksanya. Wahai Madia dan Sabir, pukullah batang leher sedemikian karena dia adalah orang kafir. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan Esa, bukan Taqabbalallahu minna wa minkum. Tuhan wa minkum. Kalau Tuhan Esa itu maka boleh kepada orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Masa karena Tuhan Esa doang kita boleh menyiksa orang lain gitu? Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, wahai Madia dan Sabir, pukullah batang leher mereka dan tiap ujung-ujung jari mereka. Baca sejarah, jangan asal klaim doktrin Tuhan mau aja keluar dari paginya bangsat, nggak mau. Kelakuan Muslim ini kelakuan. Ini ajaran asli yang keluar begini. Ajaran asli yang keluar ini. Memang rahmatan lil alamin ya seperti ini ajarannya. Kita di sini. Bu Yuni, udah keluar ini Bu Yuni nih, ajaran aslinya Bu Yuni. Ayo Bu Yuni. Sebentar aku turunin semua. Kalau nggak menghujat ya Bu. Udah, diam. Kalian berdua aja. Oke, silakan. Nyalain aku. Apa yang silakan Bu Yuni? Ini udah keluar aja ajaran aslinya ini. Bentar lagi ini. Sherlock, bunuh. Saya tanya Bang. Dari awal saya masuk, saya udah baik-baik ya bicara sama Anda dan Papa Jahat. Dari awal saya udah baik-baik. Anda yang memancing emosi saya. Islam itu tidak teroris, jangan salahkan agamanya, orangnya, personalnya, kamu serang. Kamu menyalahkan Islamnya. Kalau saya bilang itu orang-orang Belanda itu kan Kristen semua yang menjajah berapa ratus tahun Indonesia, itu lebih zolim daripada teroris. Kamu punya akal. Indonesia berapa tahun dijajah sama kaummu, nenek moyangmu? Ya, berapa tahun? Kamu baca sejarah, makanya iya berapa tahun? Kalau sekolah berapa tahun? Sabar Al-Fatih. Jangan-jangan kamu berapa? Kurang lebih 300 tahun. Kenapa? 300 tahun Belanda menjajah. Coba kasih tahun masuknya kapan? Tahun merdeka Indonesia kapan? Kenapa nggak kamu tanya sama nenek moyangmu kapan masuk ke Indonesia? Indonesia menjajah apa? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun itu hoax. 350 tahun. Oke. Kita bilang aja. Kita bilang 30 tahun. Apakah zolimnya itu luar biasa kan? Ketimbang teroris? Ngaca dong kamu. Nenek moyangmu sudah mempraktekkan. Kamu harus tahu apa itu VOC, Ini VOC ya. Belanda yang datang ke Indonesia dengan VOC. Kamu harus tahu. Saya sudah tahu. Apa coba VOC? Apa VOC? Apa? Iya. Ini udah buat turunin, nih udah kalian buat 2 orang aja. Kalau kalian juga nggak ngerti dialog, turungan aja lah, malu-maluin aja. Satu-satu. Ya silakan. Malu-maluin Islam ini. Masa orang-orang Islam kayak gini? Orang pun nggak ngerti baru dialog sih. Ya silakan. Dia ini nggak ngerti dengan kosakata yang diucapkan. Dia ngomong Belanda loh. Kamu tahu nggak VOC? VOC itu datang untuk mencari rempah-rempah. Hasil dari apa?
Jalan sutra itu diganggu sama orang Muslim. Jadi mereka yang kehilangan rempah-rempahnya berusaha mencari ke seluruh dunia. Nah, VOC datang dengan latar belakang dan tujuan menurut BBC dan juga menurut Fakultas Hukum Indonesia. Lihat ya, kamu kalau nggak percaya baca sendiri. Atau kalau nggak bakar ya kampus Indonesia doh. Mereka datang untuk menguasai rempah-rempah, tetapi oleh para pemuka-pemuka adat di Indonesia, oleh raja-raja Indonesia, mereka yang mencoba menjajah bangsanya sendiri. Bahkan dalam kasus pembangunan di Indonesia, Belanda terbukti membayar upeti kepada para pejabat di Indonesia, terutama kepada bupati, kepada juragan tanah, kepada para kerajaan-kerajaan Indonesia. Tetapi oleh kerajaan nggak ada bukti untuk mereka membayar kepada para pekerja. Jadi yang menjajah sebenarnya adalah bangsa Indonesia, dijajah oleh bangsa Indonesia sendiri, bukan dijajah oleh orang Belanda. Kalau kamu tanyakan lagi, terus Injil kok bisa masuk ke Indonesia? Selain VOC masuk, Zending juga masuk ke Indonesia. Zending, kamu tahu Zending apa? Terserah kamu. Kamu dari narasi kosong seperti orang mabuk yang ngerti. Panjang 2 menit ya silakan di si Saber menanggapi. Kalau kamu berbicara mengenai VOC, gantian tersadankan. Oke, sekarang 2 menit untuk Saber. Kamu bilang tidak 300 tahun. Oke, kita buat 30 tahun. Dalam 30 tahun itu berapa manusia yang sudah ditanam jadi pahlawan di makam pahlawan, berapa ribu orang yang mati? Kamu nggak pikirkan ke situ? Nenek moyang kamu itu datang itu membawa apa ke Indonesia? Membawa apa? Kalau nggak teriakan Allahu Akbar di mana-mana itu Indonesia nggak merdeka. Apa yang dilakukan sama umatmu? Apa yang dilakukan sama agamamu di saat perang? Apa? Pengkhianatan kan? Banyak pengkhianatan yang dilakukan kan? Harusnya kamu sadar diri, kamu di Indonesia masih dibebaskan beragama, beribadah. Harusnya kamu bersyukur. Kalau kamu kurang senang tinggal di Indonesia, silahkan keluar dari Indonesia. Kalau kamu bilang negara ini negara teroris, ngapain kamu di Indonesia? Ngapain coba? Cuma untuk melecehkan Islam, mengobok-ngobok agama Islam. Narasimu itu narasi SD. Aku kuliah loh, paham banget aku narasi orang-orang seperti orang-orang kayak kamu. Aku psikolog, biar kamu tahu ilmu-ilmu yang kamu dasarkan itu semua dalam dasar kebencian. Awalnya aku baik-baik datang, tidak ada bernarasi yang bebas, tidak ada narasi saya yang jahat, yang kuat, tidak. Tanya hostnya itu tahu saya seperti apa datang. Datang kamu bilang Indonesia itu teroris, Islam itu teroris. Jangan di Indonesia. Silahkan bilang sama negara-negara dukunganmu, nerima kamu nggak di sana. Jadi gembel kamu di sana. Harusnya benar-benar ya, saya bilang sama kamu ya, sekali lagi kamu bilang Islam itu teroris, kepalamu kuhalalkan. Ku dapat kuhalalkan demi apapun, wallahi. Kurang ajar kamu nggak tahu sejarah seperti apa Indonesia ini. Jangan dikasarin ya bahasanya. Oke, udah dijawabkan. Nah, silakan tersadarkan. Tapi kalau Saber pakai data juga ya, seperti tersadarkan biar enak. Buka open cam ya datanya. Oke, silakan lanjut. Dari tadi saya open cam ya, yang Yuni beda dong sama Muslim yang milih data katanya kuliah tapi otaknya didengkul. Nah, jadi begini. Indonesia tidak dimerdekakan oleh murni perjuangan Islam yang takbir Allahu Akbar, teng teng, Allahu Akbar, teng teng. Coba besarin dulu layar saya. Sherlock, saya tinggal di Kepulauan Seribu. Yang Yuni, besarkan ini layar abang dek. Yang Yuni. Jadi perlu kamu ketahui, para pejuang Indonesia tidak semuanya para ulama. Bahkan pencipta lagu Indonesia Raya sendiri yang kamu nyanyikan, Indonesia tanah airku, itu diciptakan oleh orang yang makan daging babi. Dan ada yang kamu nyanyikan, Kulihat ribu pertiwi, itu juga lagu yang dicaplok dan pun diciplak dari Kidung Jemaat. Kidung Jemaat itu tidak ada di masjid, adanya di gereja. Nah, kalau kamu bicara mengenai syukur-syukuran tinggal di Indonesia, ya saya dari Aceh, suku Aceh, suku yang memang aslinya pribumi, bukan seperti kamu, Sabir Al-Fatih. Mana ada nama orang Indonesia Sabir Al-Fatih? Itu nama-nama Yaman itu yang dibuang oleh zaman ke sini. Jadi kalau kamu bilang itu pasukan imigran selalu menyerang Australia. Kamu lihat, imigran Arab selalu menyerang Australia dan juga Prancis dan juga ini nih
Brazil, Prancis, Amerika itu langganan para imigran yang dibuang oleh negara Arab yang pergi ke negara-negara yang mayoritasnya makan daging babi. Tapi kamu nggak tahu diri sama sekali. Indonesia diperjuangkan, dimerdekakan oleh banyak sekali suku, banyak sekali agama, bahkan agama lokal, agama impor, entah itu Kristen, Islam. Tetapi kamu nggak tahu diri. Kamu ngomong kalau tidak ada ulama, justru Indonesia Raya yang kamu nyanyikan itu juga diciptakan oleh yang makan daging babi. Kulihat Ibu Pertiwi dan semua lagu-lagu lainnya yang kamu nyanyikan itu juga diciptakan oleh orang-orang yang makan daging babi, bukan orang makan daging unta, apalagi minum seperti yang dianjurkan oleh Muhammad. Gitu, Oneng. Ayo, Oneng, halo darah kuning. Saat si Sabel ini telah menghalalkan kepala orang, bentar Bu. Saat si Sabel itu telah menghalalkan kepala orang, dia telah menunjukkan bahwa dia adalah umat Islam aliran teroris. Dia telah menunjukkan Islam adalah agama teroris. Islam. Dia capek-capek tapi dia sudah menunjukkan dengan sendiri. Dia telah membuka fakta bahwa dia Islam itu adalah teroris. Terus kenapa? Tanya Islam semuanya. Yang hina agama Islam itu halal darahnya, halal kepalanya. Ya, silakan buka. Aku hina Islam. Mau apa kau? Mau hina Islam? Mau apa kau? Hah? Mau apa kau? Kau menghina. Kenapa? Aku hina. Apa kau? Mana kau? Gampang ku cari tahu, Cok. Ya, jadi jangan bernarasi keras di sini. Oke. Saya kesempatin kamu 2 menit. Silakan buka data Sabar. Sampai kali aku dengan bapaknya. Ayo buka data lah, daftar pejuang Indonesia. Ya. Negara yang kamu banggakan. Tersadarkan diam dulu. Silakan buka data, bantah semua perkataan tersadarkan yang nggak itu imigran Arab tuh makan daging babi kok harus ke sana ke Eropa. Udah diam lo, dia udah buka data lu diam lah. Repot kali kau. Oke silakan. Orang bodoh mana ada data? Dia kan umi dia. Tersadarkan lu bisa dialog nggak sih? Disuruh diam. Dia umi Bu Yuni, dia kan mengikuti nabi yang salah dia. Tentang juga kamu, diam. Aku udah bagi kamu panggung kok ribut. Oke silakan, Sabar buka data silakan. Bisa dibaca ya Bang ya. Bagaimana agama kamu masuk ke Indonesia? Ya tinggal buka aja datanya. Itu yang bawa VOC apa Zending? Ya tinggal buka aja. Kenapa kamu malas buka? Jangan terlalu malas baca. Nanti kamu jadi umi kamu. Maksudnya apa ya Bang ya? Kamu udah dibaikin, tadi kamu bernasihat. Bukan masalah dibaikin, karena kamu nggak tahu apa itu VOC, apa itu Zending, dan nanti di bawah Zending itu masih ada turunannya. Tahu aku perusahaan besar Belanda yang memperkaya Belanda itu Belanda dibangun dari uang Indonesia. Kamu ngerti sejarah nggak? Itu Belanda sukses sekarang dari mana duitnya? Negaranya nggak punya minyak, nggak punya rempah-rempah, nggak punya minyak, nggak punya batu bara, nggak punya, dari Indonesia semua. Dan waktu dia menjajah, dia membangun negaranya. Kamu tahu sejarah? Kamu tahu? Ya udah, kalau tahu ngomong aja, jangan kayak orang buta huruf. Ngomong dong. Terus kenapa kalau buta huruf? Ya udah dipaparin aja VOC itu apa. Masa kamu seperti orang baru keluar dari Buhair? Itu nenek moyang. Sadarkan ini nggak berpendidikan deh, serius kamu itu nggak berpendidikan. Sabar, kan kita kasih waktu untuk membantah. Baru kamu ngomong ganti-ganti. Oke, kita ini yang katanya apa, ahli psikologi, otaknya didengkul. Jangan serang pribadi. Dari awal tadi dia minta saya Bu Yuni aminkan. Tersadarkan, diem. Aku turunin juga lah. Oke, silakan 3 menit untuk Sabar. Kamu diem dulu, tersadarkan. Silakan. VOC itu datang ke Indonesia awalnya mencari rempah-rempah. Terus karena rempah-rempah banyak di Indonesia, dia mendirikan perusahaan yang bernama VOC. VOC itu berlayar ke Eropa membawa dagangan dari Indonesia. Terakhir, karena Indonesia sudah kerjasama dengan VOC, terakhir mereka yang tadinya untuk beli jadi menjajah. Kamu tahu sejarah kan? Kamu tahu sejarah? Itu Belanda. Yang minta buka data, dia pengikut Nabi yang salah. Dia bukan pengikut Muhammad sejati, makanya bodoh. Tersadarkan kamu yang bodoh. Nabimu yang bodoh. Nak juga lu ketemu lo. Yang bodoh. Mau ngomong
mulu, iya pakai etika, diam dong kan gua suruh lu mute. Makanya darahnya halal buat saya. Itu dia udah menghina Nabi. Aku nggak maafin kamu ya. Enggak, silakan. Maafin. Ya, ini bukan